Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jamaah Majelis Al-Hidayah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan, kita cintai para habaib, para alim ulama, para asatizah, terkhusus pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Habibana Al-Mahbub Al-Ustadz Ad-Da'i ilallah Qasim bin Abdullah Al-Kaf. Ma ta'ala Allah bituli hayati wa nafa'ana bidaraini amin insyaallah. Juga orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, dan semua kita yang hadir yang telah dipilih oleh Allah. Kehadiran kita di tempat ini, kita semua dipilih oleh Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat, dipilih itu macam-macam. Kalau kita mampir ke tukang buah, Bapak, kita lihat ada seorang tukang buah itu sedang milih-milih buah. Dikumpulkan nama dia dengan bermacam kriteria. Dari ukuran dikumpulkan yang sama ukurannya. Dari matang belum matangnya dikumpulkan juga sama. Yang mungkin lagi dengan rasa yang beda, segala macam dipilih. Sampai yang paling bagus kumpul sama yang paling bagus. Yang jelek dikumpulkan sama yang jelek. Sampai maaf yang busuk dikumpulkan sama yang busuk. Itu semua dipilih. Nah, kita semua pun di majelis ini dipilih oleh Allah. Kalau kita mau husnuzon, boleh. Tapi jangan lupa diri. Kita dipilih karena kebaikan yang ada pada diri kita. Boleh Bu Bapak. Tapi maaf, mungkin lebih indah kalau kita sedikit menundukkan hati kita. Kita meyakini kita dipilih Allah dikarenakan banyaknya kekurangan yang ada pada diri kita. Dihadirkan Ibu Bapak di masjid ini, di majelis ini, khotaman Quran, sholawatan, zikir. Boleh jadi Bu Bapak bukan karena kita orang yang punya kelebihan. Tapi karena dosa-dosa kita yang mungkin belum terampunkan lewat istighfar. Lewat sholatnya kita. Lewat ibadah ini dan itu. Tapi Allah menghendaki dengan jalannya Ibu Bapak keluar dari rumah menuju ini tempat. Disitulah ampunan dosa diberikan oleh Allah. Dengan duduknya kita di sini ngambil berkah daripada khataman Quran. Disitulah Allah ngampunkan dosa kita. Mungkin dengan kita duduk di sini bersalaman dengan orang-orang yang ada sekitar kita, di situ pun Allah berikan ampunan untuk kita. Karena Rasulullah mengatakan Bu Bapak, tidaklah dua orang muslim bermusafahah, bersalam-salaman, kecuali sebelum tangan mereka terpisahkan, Allah merontokkan dosa mereka berdua, seperti Allah merontokkan dedaunan yang kering dihembus oleh angin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, nikmat luar biasa ketika kita dipilih oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk memuji Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah.
untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk banyak sujud kepada Allah, untuk melakukan bermacam-macam ketaatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballah 'abdahu ista'malah." Kalau Allah mencintai seorang hambanya, maka hamba itu akan dipergunakan, kata Allah. Sahabat bertanya, bingung dengan ungkapan Rasulullah ini, Pak. Mahyal ista'malah ya Rasulullah, apa itu yang kau maksud dengan dipergunakan? Maka Rasulullah SAW memperjelas. Kata Rasulullah SAW, yuwaffiqahu fi fi'lil khair qabla mautih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tetapkan, Allah mudahkan ini hamba untuk melakukan bermacam-macam kebaikan sebelum ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Tadi bersama-sama kita saksikan ada 2 bayi yang diresmikan namanya. Anak yang masih suci, masih bersih. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahirkan itu suci, kata Rasulullah. Sebelum saya membahas tentang apa yang mungkin berhubungan tentang tarbiyah anak, tapi izinkan kami di sini Habib Qasim mengangkat sebuah hadis Rasulullah. Kita nginget anak bayi, nginget tentang kehidupan. Tapi kita lebih banyak lagi disuruh Rasulullah nginget tentang kematian. Terlebih-lebih saya terinspirasi lihat tulisan di depan itu di atas pintu gerbang. Tulisannya berbunyi, sudahkah hari ini kita menyisihkan harta untuk dibawa mati. Subhanallah. Ikhwani, akhwati, ummahat, hubabat, jamaah Majlis Al-Hidayah rahiman rahimakumullah. Sebuah hadis Rasulullah dan sebuah ayat Al-Quran mungkin lebih cantik kita utamakan dalam surah Tabarak Al-Muluk, yang mana surah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita dawamkan, kita baca setiap hari. Untuk apa? Untuk menjadi tameng kita dari azab api nerakanya Allah sebelum api neraka yang hakikat, yaitu azab kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan surah Tabarak mani'atun min adzabil qabr. Surah Tabarak, surah Muluk awal juz 29 itu Bapak, kata Rasulullah, adalah tameng yang akan melindungi kita dari azab kubur. Azab kubur itu mengerikan, Ibu. Jangankan kita yang lemah iman, orang-orang besar yang hidup bersama Rasulullah seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan sekaliber mereka itu kalau duduk sama Rasulullah diceritakan tentang azab kubur, pucat pasih gemeter, Pak. Saking kuatnya iman mereka, belum melihat tapi yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau sudah buka cerita tentang kubur, mungkar nakir, tentang azab kubur, pucat pasih merinding mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an di awal surah Tabarak, yang dianjurkan baca semuanya, bukan awal surahnya saja. Tapi di sini kita kutip awal surah Tabarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bu Bapak rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdiskan dirinya, mensucikan dirinya, menyebutkan dirinya, memuji dirinya sendiri di awal ayat ini. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Maha suci Allah yang di dalam genggaman kekuasaannya semua kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Sampai pada ayat itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ibu Bapak perhatikan, ini ayat pertama menyebutkan alladzi khalaqal, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah enggak bilang kehidupan dan kematian, tapi kematian lebih dulu diingatkan sama Allah, Pak, baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa kata ulama ini isyarat kalau yang harus lebih diutamakan itu adalah memikirkan kehidupan, kematian, dan setelah kematian.
Ini yang perlu kita perhatikan. Majelis seperti ini salah satu bentuk kita memikirkan akhirat kita, Pak. Memikirkan kematian kita. Sebelum memikirkan setelah kematian, tapi kita berharap dulu meninggal husnul khotimah. Kabar gembira dari Rasulullah. Tapi ini hadis juga ibu hati-hati, adalah suatu peringatan yang keras dari Rasulullah. Rasul mengatakan, Bu Bapak, bahwasannya seorang itu akan diwafatkan Allah tergantung dengan kebiasaan hidupnya sehari-hari. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang akan diwafatkan Allah tergantung kehidupannya sehari-hari, kebiasaannya. Maka di sini kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing. Enggak usah ngeliatin orang lain, diri kita. Kalaupun mau ngelebar, keluarga kita. Dominan kehidupan kita dalam sehari-hari takwa, taat, ibadah, ingat Allah, atau sebaliknya lalai dari Allah, atau lebih jauh lagi bermaksiat kepada Allah. Rasul mengatakan seorang itu akan dimatikan Allah, diwafatkan Allah tergantung kebiasaan hidupnya sehari-hari. Banyak bukti, Pak, banyak bukti ibu, kita saksikan, gak usah jauh-jauh keluar, yang ada di kota kita, yang hidup di zaman kita. Orang-orang yang senangnya ibadah, senangnya ke majelis, senangnya tahajud, senangnya baca Quran, senangnya berzikir, diwafatkan Allah dalam keadaan seperti itu. Bahkan ibu-ibu, kita perlu bangga walaupun mungkin kita tidak mengenal dia. Seorang perempuan solehah meninggal kurang lebih mungkin hitungan 8 tahun yang lalu. Di ini kota, di Palembang, di kampung Suro, nggak jauh, di Palembang, dekat, meninggal dunia. Tapi sayang, ini cerita nggak viral, makanya perlu diviralkan. Namanya Hubabah Syarifah Zulaikha binti Zain Al-Aidrus. Ini orang Palembang nggak kenal dia, tapi Allah sangat mengenal dirinya. Hidupnya, Bu Bapak, dari masa mudanya dia berkhidmat untuk umat Rasulullah. Kalau ada perempuan melahirkan, orang pasti cari dia untuk membantu proses kelahiran. Bayi udah lahir, dia tetap khidmat, bantu ngurus tuh bayi. Begitupun sebaliknya, kalau ada perempuan meninggal di daerah itu, orang cari dia juga untuk ngurus mayit perempuan yang meninggal dunia. Beliau lakoni ini pekerjaan dari masa gagahnya sampai akhirnya usia senja, udah nggak mampu lagi bekerja ini dengan khidmah, akhirnya dia berkhidmah langsung kepada Allah, memperbanyak ibadah. Kerjanya apa kata? Sholat, ibadah, ngaji, zikir. Udah nggak keluar rumah. Sampai akhirnya karena senangnya dia sujud sama Allah, senangnya dia tundukkan kepalanya di hadapan Allah, senangnya dia mengagungkan Allah, memuji Allah. Maka Bu Bapak dengar, Bu Ibu, ini perempuan sekali saya cerita, bukan cerita zaman dulu. 8 tahun yang lalu saya ikut menyolatkan ini jenazah. Wafatnya ketika sujud sholat subuh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bukan cerita zaman dulu, zaman sekarang. Perempuan solehah ada di tengah-tengah kita di saat glamor dunia seperti ini. Masih ada orang yang terus menghimbakan dirinya kepada Allah. Karena kebiasaannya memang sujud. Maka diwafatkan Allah dalam keadaan sujud. Di daerah Tigailir, Pak, kejadian mungkin baru 2 tahun yang lewat. Seorang bapak-bapak seger kayak kita sekarang duduk manis, nggak pakai nyender. Kerjanya memang di kampung diminta kalau ada jenazah mimpin tahlil. Yaitu kerjanya. Ngimamin sholat berjamaah lalu mimpin tahlil. Subhanallah. Wafat ketika sedang pegang mimpin kalimat la ilaha. Cuma subhanallah nggak viral yang begini, Pak. Tapi mereka udah viral indallah. Udah ngetop di ahli sama. Di kalangan manusia mungkin karena mereka orang sederhana, hidupnya sederhana, nggak diperhatikan manusia. Tapi mereka agung di sisi Allah. Allah nyuruh kita nginget kematian dulu, baru nginget kehidupan. Perbanyak ingat kematian, kata Rasulullah, aktsir dzikra hadzimil lazzah. Perbanyak ingat sesuatu yang menghancurkan segala kenikmatan, kata Rasulullah, yaitu kematian. Rasul nyuruh kita ziarah kubur.
Kenapa? Karena ziarah kubur mengingatkan kalian tentang hari akhirat, kata Rasulullah. Nah Bu Bapak, kembali saya tekankan hadis Rasulullah tadi. Kalau memang hari ini alhamdulillah kita dapatkan diri kita, suami kita, istri kita, anak kita, alhamdulillah dominan kehidupan kita dari melek mata sampai tidur lagi. Kebanyakan ingat sama Allah, kebanyakan taat sama Allah, pertahankan, istiqomahkan, maka mudah-mudahan Allah akan wafatkan kita dalam salah satu keindahan kehidupan kita tersebut. Namun sebaliknya, na'udzubillah, kalau hari ini kita masih suka lalai kepada Allah, lebih banyak lalainya, bahkan na'udzubillah masih bergelut dengan kemaksiatan, hati-hati. Hadis itu pun berlaku untuk orang ahli maksiat. Dan ini lebih banyak kita saksikan Bu Bapak. Orang yang mati di meja perjudian banyak Pak. Yang mati di tempat perzinahan banyak. Yang ngerentenir, jadi lintah darat, memeranakan uang, ngambil keuntungan riba, mati dalam keadaan demikian itu banyak. Orang-orang yang bermaksiat mati dalam kemaksiatan banyak Pak. Kita berharap mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita Ibu Bapak selalu di pintu Allah, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Bu Bapak rahimani rahimakumullah, sebuah hadis Rasulullah yang saya yakin kita semua hafal hadis ini, insya Allah, minimal enggak asing. Rasul mengatakan, idza mata ibnu adama inqata amalu illa min thalas. Seorang anak Adam, tentu ini maksud dalam hadis ini anak Adam yang muslim, mukmin, kafir nggak masuk hitungan. Idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalas. Terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Ingat di sini terputus amal ibadahnya. Tapi kalau amal ibadah kita yang kita hadiahkan kepada mereka nggak putus. Makanya ulama kita membolehkan tahlilan, bolehkan yasinan, hataman Quran, sedekah, dihadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Yang putus itu amalan dia. Tapi amalan kita sebagai orang yang hidup kepada orang meninggal boleh. Contoh, Habib Qasim paling paham, haji badal. Haji badal yang ngerjain haji siapa Pak? Kita yang hidup. Untuk siapa? Orang yang sudah meninggal. Boleh, bahkan itu anjuran dalam syariat. Nah Bu Bapak hadirin rahimakumullah, ini hadis sering kita dengar. Bahkan mungkin udah akrab, saking akrab udah apal. Idza mata ibnu adam inqata amal illa min thalas. Terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqah jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah. Saya enggak panjangkan dulu bab ini, nanti kita fokus kepada awaludin soleh yad'ulah insya Allah. Sedekah jariah Bu Bapak. Ini kadang-kadang di benak kita, yang maaf yang orang menengah ke bawah, pikiran kita kalau sedekah jariah itu milik orang kaya. Padahal tidak Bu. Orang yang kerja penghasilan 20.000 sehari bisa sedekah jariah. Kalau dia mau. Kita main hitungan matematika dikit aja Pak. 1 hari nyimpen 2.000 perak Pak. Ini ibu-ibu mungkin bisa. Izin tapi sama suami, sisa uang belanja, simpen 2.000, sebulan 60 deh. 1 sak semen udah dapat. Kalau dia pertahankan istiqomah setahun udah dapat 12 sak semen. Kalau dia mau. Itu kalau 2.000 ya tentu kita pengen lebih besar lagi. Mampu 5.000 ya 5.000. Tinggal kita hitung-hitungan aja Pak. Tapi ingat Bu Bapak, kita jangan sampai magrur, lupa diri, bangga diri. Oh saya Beb kalau sudah sedekah jariah jangan ditanya. 17 masjid saya bangun, Masya Allah. 15 pesantren saya dirikan, Masya Allah. 30 madrasah saya buka, Masya Allah. 40 rumah tahfidz saya dirikan, Masya Allah. Boleh kita bersyukur sama Allah. Tapi tolong pastikan minimal 2 hal ini dalam urusan sedekah, termasuk yang terpenting sedekah jariah. Dari mana sumber uang yang kau sedekahkan? Ini penting. Kalau yang kita sedekahkan uang syubhat, nggak jelas halal haramnya, apalagi uang haram.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu indah, Allah itu bersih, Allah itu sempurna, enggak nerima yang kotor. Bangun masjid megah mewah, misal bangunan pesantren hebat, sedekah sana sini tapi duit syubhat, duit yang enggak jelas halal haramnya, apalagi jelas-jelas dari duit haram, enggak diterima sama Allah. Enggak diterima sama Allah. Orang haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi dengan duit yang seperti itu, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, apa jawab Allah? Apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Ditolak, Pak. Walaupun dia keadaannya Masya Allah haji umrohnya sampai 10 kali, pulang cerita sana sini, enggak ada diterima Allah. Kenapa? Dia menggunakan ibadah dari rezeki yang tidak ridhoi Allah. Sholat ibu hati-hati. Jangan sampai ada satu yang nempel di badan kita ketika ngadep Allah dari suatu yang syubhat, apalagi yang haram, Pak. Enggak lama lagi kita bulan depan masuk bulan Isra wal Mi'raj. Satu poin saja saya angkat di sini. Penting nih Bu, Bapak. Terutama kita Bapak-bapak sebagai penanggung jawab keluarga. Rasul dalam sebuah hadis mengatakan ibu, seorang yang sholat, ingat nih, Rasul bilang seorang yang sholat, Rasul nggak bilang nggak sholat. Seorang yang sholat menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham, Pak. Tapi dari 10 dirham itu ibu ada 1 dirham, 1 dari 10, tersisa 9. Apa itu 1 beb? Dari duit haram, kata Rasulullah. 10 dirham itu pakaian dibeli, 9 dirham uang bersih halal, tapi terselip 1 dirham uang haram. Lam yatakabbalallahu salatahu, Allah tidak terima salat hamba tersebut. Na'udzubillah min. Ulama kita berkata, wa kaif, bagaimana dengan orang yang semua pakaiannya dari yang haram? 10 dirham kecemplung 1 yang haram, 9 yang halal, rusak yang 9, enggak diterima Allah ibadah kita. Yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam urusan sedekah, keikhlasan. Duit udah halal, nabung dari kita masih muda, sampai terkumpul ratusan juta disedekahkan buat bangun masjid mushola, tapi enggak ikhlas. Ya lewat juga nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Tiap hari kita berikrar di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wujudkan pada diri kita, Pak. Saya karena Allah, benar-benar karena Allah, benar-benar karena Allah. Seandainya orang nggak ada yang tahu kalau kau yang bangun di masjid, peduli, nggak ngurus, yang penting cukup Allah tahu. Seandainya ini bangunan dikatakan, ini saya yang bangun Bu, tapi orang pakai nama Habib Qasim, oh itu Habib Qasim yang bangun, saya betah, saya senang, saya gembira, alhamdulillah, orang nggak tahu. Bukan saya ngerasa kecewa, loh kok Qasim bukan Sukri, kok Habib Qasim bukan saya yang disebut, nggak ada itu. Lillahi ta'ala, mau dipakai nama siapa, dikatakan bangun itu boleh, siapa punya siapa, silahkan. Aku berbuat karena Allah. Aku berbuat karena Allah. Mau dibilang apa silahkan. Justru orang-orang soleh terdahulu Bapak Ibu menyembunyikan amal-amal soleh mereka agar orang lain tidak tahu. Tanggap selesai urusan sedekahul jariyah. Yang kedua al-ilmu yuntafi' bi, ilmu yang bermanfaat. Nah ini juga sama Bu Bapak. Kalau tadi sedekah jariyah pikiran kita itu orang kaya. Kita yang miskin nggak mungkin, Beb. Anak kerjaan cuma gojek, rumah aja masih ngontrak. Sudah saya terangkan tadi Pak. 2.000 perak sehari bisa sedekah jariyah. Nah sekarang ilmu yang tafiq juga sama Bu. Kadang-kadang kalau udah bicara tentang ini ilmu yang bermanfaat, oh itu mah ustazah. Itu mah Habib-Habib, Ustadz. Kita mah nggak punya ilmu. Kita aja masih belajar. Emang Rasulullah bilang nunggu jadi ustadz, nunggu jadi ustazah. Tidak Bu Bapak. Sekarang ibu bapak bergaul seperti ini, mendapatkan ada seorang perempuan yang nggak ngerti tentang syarat berwudu. Misal Bu ya,
Ibu-ibu tahu syarat sahnya wudhu itu, syarat sahnya mandi wajib itu, hendaklah tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Sementara kita lihat ada teman kita maaf pakai cat kuku. Tahu sholat. Loh, kok bisanya sholat tangannya ada cat kuku. Kita tanya ente sholat, udah ngambil wudhu, sudah. Loh itu apa? Cat kuku, bukan henna. Kutek kata orang ya. Sekarang katanya ada kutek syar'i Pak. Bingung kita kutek syar'i. Cat kuku jelas-jelas. Nah ini gimana hukumnya? Itu enggak sah Ustaz. Saya tahu benar. Air harus sampai ke kulit, ke kuku. Jadi ini orang enggak paham. Ajarkan. Karena ibu-ibu, saudari-saudari paham. Akhwat paham. Itu enggak sah. Nah enggak nunggu jadi ustazah. Jelaskan, minta maaf adik, minta maaf saudaraku, sholatmu enggak sah. Kok enggak sah? Itu kenapa? Karena wudhumu tidak sah. Kenapa wudhu saya tidak sah? Karena bagian kukumu tidak terkena air. Lihat ada orang sholat auratnya terbuka. Contoh nih ibu-ibu nih banyak di mana-mana. Pak, tanggung jawab kita Pak. Banyak ibu-ibu kita, maaf ya, akhwat kita, masih belum paham nutup aurat tuh muka batasannya di mana. Kebanyakan perempuan kalau pakai jilbab, ya oke lah jilbab masih musibah tapi tidak musibah besar. Kalau di luar sholat pakai mengkena, pakai telekung, nutup mukanya di sini. Bukan di sini, di dagu. Yang namanya muka itu Bu dari dagu sampai ke atas, ini aurat. Kalau sekarang ibu-ibu akhwat pakai jilbab, ini ya kebuka, masih buka aurat hukumnya. Ya sekarang mungkin dosa tapi enggak batal sholat. Tapi kalau itu terjadi dalam sholat, gimana hukum sholat kita? Musibah besar. Selama ini saya sholat begitu, telekung saya di sini, bukan di dagu. Kalau ibu ingat orang-orang dulu, telekungnya rapi, nutup dagu Pak. Nah kita suami tanggung jawab ini Pak. Jangan dibiarkan. Dari dagu, ini wajib ditutup. Nanti insya Allah Ibu Qasim bisa jelaskan lebih panjang. Ya di majelisnya nanti. Itu contoh Bu Bapak. Kita lihat ada teman kita nggak paham. Kebetulan kita paham, sampaikan, ajarkan. Maka itu menjadi ilmu yuntafi. Nggak nunggu jadi ustazah. Anggap selesai. Kalau dibahas panjang Pak. Ya.